teman-teman, pada video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang aspek teknis dan teknologi. Halo teman-teman, kali ini materi kita adalah aspek teknis dan teknologi. Analisis aspek teknis dan teknologi merupakan bagian penting dari studi kelayakan bisnis yang harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis agar dapat memastikan keberhasilan bisnis pada masa yang akan datang. Aspek ini diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis yang akan dilakukan memiliki produk atau jasa yang baik, proses produksi yang efisien, pengoperasian bisnis yang efektif, dan teknologi yang sesuai dengan standar yang ada. Berikut adalah tujuan aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, tujuannya yaitu perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, tujuannya yaitu perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang ketiga, perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai bidang usahanya. Dan yang terakhir adalah perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Berikut selanjutnya ada pemilihan strategi produksi. Yang pertama, penentuan ide, produk, dan seleksi. Yang kedua, pembuatan desain produk awal. Yang ketiga, pembuatan prototipe dan pengujian. Yang terakhir adalah implementasi produksi. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang keputusan lokasi. Untuk menentukan lokasi, perusahaan dapat menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dan pada bagian ini, kita akan menggunakan metode analisis kualitatif. Yang pertama, ada metode kualitatif atau nilai totalnya. Metode ini digunakan untuk menentukan posisi perusahaan berdasarkan penilaian dari tim dan evaluasi diri dari faktor-faktor yang diperhitungkan ketika memilih lokasi perusahaan berdasarkan pengamatan di tempat. Dalam memilih lokasi, perusahaan membutuhkan tim yang terdiri dari 10 orang. Tim kemudian bernegosiasi untuk menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, pilih 3 lokasi strategis berdasarkan visi dan misi perusahaan Anda. Yang kedua, saat menemukan pabrik atau toko, pilih setidaknya 10 faktor strategis. Yang ketiga, tentukan bobot setiap elemen strategis untuk lokasi yang dipilih dan urutkan sesuai prioritas bobot tersebut. Kemudian, setiap anggota melakukan survei lapangan dan mengungkapkan pendapatnya pada lembar kerja skala Likert atau 5, 4, 3, 2, 1. Angka 5 menunjukkan lokasi terbaik, angka 4 menunjukkan lokasi baik, angka 3 menunjukkan lokasi cukup baik, angka 2 menunjukkan lokasi buruk, dan angka 1 menunjukkan lokasi dalam kondisi sangat buruk. Lalu, semua lembar kerja diringkas dengan penambahan dan pemusatan menjadi lembar kerja baru untuk pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh tabelnya. Di contoh tabel tersebut menunjukkan bahwa Desa Cai Bening merupakan tempat terbaik untuk membangun pabrik air minum dalam kemasan karena memiliki nilai bobot tertinggi sebesar 4,1. Lalu, opsi kedua adalah Desa Cai Se dan opsi terakhir adalah Cai Hejo. Penilaian ditentukan berdasarkan jenis pekerjaannya, dan bahan baku sebagai komponen fisik sangatlah penting karena menjadi faktor utama kesuksesan suatu bisnis. Selanjutnya yang kedua ada metode biaya total. Hasil dari total biaya tetap dan biaya variabel ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memilih lokasi alternatif untuk skala produksi tertentu. Adapun rumus dari metode biaya total yaitu total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel dikali ukuran produksi. Berikut adalah contoh tabelnya. Dari perspektif pendekatan biaya total, alternatif B adalah yang paling menguntungkan karena biaya totalnya yang paling efektif. Dan yang ketiga ada metode nilai ekonomi. Metode ini memperhitungkan secara komprehensif faktor kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan lokasi. Hasil variabel untuk setiap lokasi dapat digunakan sebagai panduan untuk memilih lokasi alternatif untuk produksi tertentu. Berikut adalah contoh tabelnya. Selanjutnya ada layout atau tata letak. Tujuan utama layout yaitu untuk optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Perusahaan dapat menerapkan berbagai pola layout seperti layout fungsional, layout produk, layout kelompok, dan juga layout posisi tetap. Selain itu, ada pula analisis titik impas atau break-even point.
Metode ini digunakan untuk menentukan area produksi yang menguntungkan, karena jika pangsa pasar dan teknologi tidak dikompromikan, maka perusahaan akan merugi. Contohnya, Sendal Gunung merek Anti-Slip berencana membangun pabrik baru dengan rincian biaya persiapan sebesar 10 juta, biaya tanah dan konstruksi sebesar 75 juta, biaya mesin dan peralatan sebesar 25 juta. Harga sendal yang dibuat yaitu sebesar 10.000 dan biaya produksi untuk sepasang sendal jepit yaitu sebesar 5.000. Jadi, di mana area manufaktur impas? Berdasarkan data tersebut, biaya tetapnya adalah 110 juta. Hasilnya dari penjumlahan biaya persiapan, biaya tanah dan konstruksi, dan biaya mesin dan peralatan. Maka tingkat output untuk mencapai titik impasnya yaitu break even point sama dengan biaya tetap sebesar 110 juta dibagi harga per unit sebesar 10.000 dikurang biaya variabel per unit sebesar 5.000 sama dengan 22.000. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan biaya nol dan keuntungan, perusahaan perlu melakukan 22.000 permutasi ganda. Jadi, perusahaan harus memproduksi lebih dari 22.000 pasang sendal untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada studi kasus teknologi blockchain dalam keamanan data. Sebuah perusahaan pelayanan kesehatan digital yang menawarkan platform untuk konsultasi medis online dan pengelolaan data medis pasien menghadapi masalah serius terkait keamanan data pasien. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa data medis pasien yang tersimpan di server pusat dapat dilindungi lebih baik dengan teknologi yang tidak hanya mengamankan data, tetapi juga memungkinkan akses yang transparan dan terkontrol. Setelah menganalisis berbagai opsi, perusahaan lebih memilih untuk mengimplementasikan teknologi blockchain sebagai solusi untuk masalah ini. Pendekatan teknik dan teknologi. Pendekatan teknis yang diterapkan dalam proyek blockchain ini meliputi yang pertama, desentralisasi dan keamanan data. Tujuannya untuk mengurangi resiko kebocoran dari serangan server pusat. Yang kedua, enkripsi dan validasi transaksi. Tujuannya untuk memastikan hanya pihak sah yang dapat mengakses atau mengubah data medis. Yang ketiga, smart contracts. Tujuannya untuk memastikan hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses atau memodifikasi informasi pasien. Yang terakhir, yaitu auditabilitas dan transparansi. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan mencegah manipulasi data pasien. Tantangan dalam kondisi studi kasus tersebut adalah yang pertama, adanya keterbatasan dalam menangani penyimpanan dan transaksi data. Yang kedua, blockchain yang berenergi tinggi dapat meningkatkan biaya operasional dan menjadi hambatan dalam teknologi ini. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang seperti HIPAA atau GDPR yang membutuhkan penyesuaian desain sistem. Yang terakhir, kurangnya pemahaman pengguna terhadap teknologi baru memerlukan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan adopsi yang efektif. Hasil dari penanganan studi kasus tersebut ialah yang pertama, data medis pasien menjadi lebih aman karena disimpan di dalam blockchain yang terdesentralisasi dan terenkripsi. Yang kedua, mengurangi potensi kesalahan manusia atau akses yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. Yang terakhir, perusahaan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan regulasi yang mengharuskan pencatatan dan audit data medis. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu analisis aspek teknis dan teknologi merupakan bagian penting dari studi kelayakan bisnis yang harus dilakukan sebelum memulai suatu bisnis agar dapat memastikan keberhasilan bisnis pada masa yang akan datang. Dengan demikian, tingkat keberhasilan bisnis tersebut dapat meningkat dan pengusaha menjadi lebih bisa menghindari kerugian karena masalah teknis dan teknologi.